Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Umi Kurniawati, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, Bu Titi, bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Mbak, salam sehat ya. Sehat juga untuk Mbak ya. Iya siap. Bu, ini momentum Sumpah Pemuda nih Bu, tanggal 28 Oktober. Ini seperti apa nih Bu pemaknaannya sih? Alhamdulillah Mbak ya, luar biasa. Tadi pagi pukul 08.00 kami Museum Sumpah Pemuda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun dengan Inspektur Upacara atau Pembina Upacara Bapak Direktur Jenderal, dan alhamdulillah juga berjalan lancar, sukses, dan kami langsung live streaming di YouTube kami di Museum Sumpah Pemuda dengan followers yang luar biasa. Silakan dicek di YouTube kami. Demikian Mbak. Dan sangat meriah, antusiasnya juga, semuanya lancar. Alhamdulillah. Bu, pemaknaannya sendiri seperti apa nih Bu? Sumpah Pemuda. Ya, kalau saya sendiri lebih simple ya. Kalau saya tuh be myself ya. Jadi saya itu orang yang bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, bangga memiliki tumpah darah Indonesia, sehingga apapun yang ada di kita di Indonesia itulah harus kita gali potensinya. Jadi siapa lagi? Jadi kita meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu dengan mengisi hal-hal yang inovasi, kreatif, memberikan sesuatu yang positif, memperjuangkan kehidupan bangsa, martabat manusia sampai titik darah penghabisan. Jadi kita harus memaknai Sumpah Pemuda ini dengan semangat baru, wajah baru, dan kekuatan baru tentunya. Bu, kalau untuk program-programnya sendiri di Museum Sumpah Pemuda ini seperti apa sih Bu? Iya, kita memang ada banyak sekali program ya selama setahun ini, dari mulai Januari sampai dengan insya Allah Desember tahun 2021. Karena masa pandemi, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring kita daringkan, tapi pandemi di Museum Sumpah Pemuda itu membawa berkah yang luar biasa. Dari situlah kita banyak lagi ya, jadi lebih banyak kegiatan daring, tapi kita juga ada beberapa kegiatan sifatnya luring. Nah, kemarin pada tanggal 22 Oktober, tepatnya di M Block, kami menyelenggarakan pameran yaitu daring dan luring dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-93. Pameran itu biasanya kita selenggarakan di Museum Sumpah Pemuda selama 1 bulan, namun karena museum kami akan direvitalisasi sehingga kami hijrahkan di M Block. Pameran tersebut itu adalah tokoh pers di balik Sumpah Pemuda, itu kami laksanakan secara daring dari tanggal 22 Oktober lalu sampai dengan 9 November 2021, dan luringnya dibuka kemarin 22 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Jadi saksikan teman-teman semuanya di M Block Space pameran kami tokoh pers Sumpah Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-93. Dan ada lagi program-program yang lain, ada seperti kegiatan belajar bersama maestro komunitas, ceria bersama komunitas, pameran daring, dan yang akan segera nanti juga ada pameran daring itu tentang Sumpah Pemuda ya, memaknai Sumpah Pemuda itu juga dalam rangka Hari Pahlawan, itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 November. Kemudian kita juga punya kegiatan virtual ya, virtual dan penyuluhan daring dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa dinas bahkan dari luar negeri. Jadi banyak sekali lah alhamdulillah program-program kita. Dan yang paling hot news, nah hari ini adalah tanggal 28 Oktober, museum kita terakhir dengan wajah yang lama. Insya Allah besok pada tanggal 29 Oktober hingga dengan akhir Desember, pameran tetap Museum Sumpah Pemuda akan kita revitalisasi sampai akhir Desember, tentunya dengan lebih kekinian lagi, menyesuaikan zaman. Ada beberapa ruang kita ubah. Insya Allah akan buka lagi, mohon doa restunya, kelancarannya tahun 2022 bulan Januari kita buka dengan wajah baru dan kemasan yang baru tentunya. Tetap dengan semangat Sumpah Pemuda, semangat 28. Itu artinya memang dipindahkan di M Block atau seperti apa Bu? Gini, karena biasanya kita melakukannya itu kan pameran temporer itu adalah 1 bulan di museum ya, di aula. Biasanya kami lakukan di aula. Jadi tahun lalu kami upacara kemudian pameran temporer, tapi karena akan direvitalisasi kami pindahkan di M Blocks, tapi hanya 10 hari ya. Nah, untuk yang luring, yang daringnya sampai dengan tanggal 9 November. Bisa dilihat di website kami gitu.
gitu ya, di www.pameranlawan.com gitu. Silakan Bapak, Ibu, Mbak-mbak semuanya sahabat museum menyaksikan. Di situ banyak sekali gift-gift menarik, gimmick-gimmick, souvenir dan lainnya. Monggo silakan lihat juga ada 4 tokoh perspektif Sumpah Pemuda. Jadi memang itulah salah satu memaknai Sumpah Pemuda tahun ini supaya teman-teman generasi muda tahu sejarah tokoh Sumpah Pemuda, seperti apa perjuangan dulu, dan kalau sekarang kita memeranginya ada, kalau dulu kita memerangi kolonialisme, sekarang memerangi hoax. Nah, itulah yang kita tampilkan seperti itu. Jadi program-programnya menarik sekali dan banyak sekali. Kemudian ada lagi bincang daring. Kita punya bincang daring rutin dari bulan Maret sampai November. Nanti trial juga dalam rangka pahlawan. Nah, kemudian ada program-program virtual yang lainnya, ada podcast, kemudian bincang daring virtual, kemudian kunjungan virtual. Dalam pameran daring pun kita juga ada kunjungan virtual dan penyuluhan daring juga. Itu memang meskipun pandemi kita tidak berhenti, kita tetap berkreasi, berinovasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas, karena memang Museum Sumpah Pemuda itu segmentasinya dari PAUD sampai perguruan tinggi, masyarakat luas. Jadi supaya tahu apa sih Museum Sumpah Pemuda di mana dan kegiatannya apa-apa saja meskipun masa pandemi. Melalui wajah baru. Melalui wajah baru, kekuatan baru, insya Allah nanti di tahun 2022 coming soon ya. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan lancar. Bu, nantinya berarti ini nanti wajah baru Museum Sumpah Pemuda akan seperti apa sih? Ya, kalau sekarang ini kan Mbak tahu ya dan Mas, biasanya kalau museum itu terkesan angker lah, kuno dalam tanda petik. Nah, di sini kami sebagai pengelola Museum Sumpah Pemuda mencoba membuat wajah baru dengan mengubah beberapa tematik, dengan beberapa tempat tampilan digital, melibatkan ada interaktif langsung antara pengunjung dan koleksi. Jadi kita ubah menjadi alat-alatnya dengan inovasi digital yang tentunya dengan ramah lingkungan, mengikuti perkembangan anak-anak milenial. Jadi meskipun yang kita pamer atau kita display barang-barang sejarah, tapi dengan kemasan yang modern yang tidak keluar dari koridor cagar budaya. Jadi semuanya itu kita buat sedemikian rupa supaya masyarakat itu lebih tertarik lagi dengan museum. Ini adalah salah satu contoh atau cara, metode promosi dari pengelola museum khususnya di Museum Sumpah Pemuda. Siap. Harapan terakhir, Bu. Baik, harapan saya terakhir mudah-mudahan yang pertama jelas Museum Sumpah Pemuda makin dikenal oleh masyarakat, makin diketahui oleh masyarakat luas, dan pengunjung pun tidak hanya datang sekali, dua kali, terus dan menularkan kepada semuanya. Dan satu lagi, kami juga punya media sosial, ada YouTube, ada IG, ada Twitter. Mohon follow Twitter kami di Museum Sumpah Pemuda itu. Dan harapannya pokoknya Museum Sumpah Pemuda makin maju demi pemajuan kebudayaan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan.